Pemirsa Special Report Berita 1 News Channel kembali kami lanjutkan bersama saya Indri Soekardi. Mahkamah Konstitusi memintai keterangan 75 saksi dalam sidang kelima perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2014 hari ini. MK akan memberi kesempatan kepada semua saksi baik dari pihak termohon, terkait dan pemohon. Dan kita langsung bergabung dengan tim liputan Berita 1 di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengikuti jalannya sidang gugatan Pilpres. Dalam penjumlahan suara sah dan tidak sah. Ini semua dari formulir C1 yang sebagai bahan daripada rekomendasi. Kemudian juga kami menemukan kesalahan dalam input data surat suara tidak terpakai yang dianggap sama sebagai surat suara tidak sah. Kemudian kami juga menemukan bahwa ada memang pemilih yang sudah meninggal masih ditemukan dalam DPT sebanyak 4 tersebar di 4 TPS. Jadi kesimpulan kami adalah bahwa KPPS di dalam mengisi ataupun ini disebut dengan kesalahan administrasi di dalam mengisi sertifikat formulir C1. Ini hasil dari pencermatan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Provinsi Sumatera Utara. Pertanyaan yang selanjutnya dari saya ini, apakah setelah pencermatan itu kemudian dilakukan koreksi karena Anda bilang itu kesalahan administrasi? Ya, sebenarnya ini sudah dilakukan koreksi di tingkat PPK sebagian dan juga di kabupaten. Begitu. Jadi tinggal di provinsi itu tinggal finishingnya saja berarti? Iya, untuk pencermatan karena rekomendasi yang diusulkan oleh Panwas terkait dengan formulir C1. Oh, C1 saja ya. Oke. Ada hal lain yang ingin saudara terangkan? Tidak ada yang mulia, sudah cukup ya. Terima kasih saudara Evi. Sebentar, ini ada pertanyaan untuk saya teruskan dari yang mulia Muhammad Halil. Apa? Jadi sekali lagi dengan adanya pencermatan dibuat berita acara, saya ingin tanyakan untuk pastinya persoalan itu menjadi selesai. Benar ya mulia. Lalu yang menandatangani berita acara itu selain KPU dan Bawas siapa saja? Yang menandatangani kebetulan itu ditandatangani oleh 5 anggota KPU Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Karena kita diminta oleh Bawaslu RI dan KPU RI untuk melakukan pencermatan, hasilnya itu tentu saja karena ini merupakan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Sumatera Utara, kami yang menandatangani. Apakah peserta pemilu dalam hal ini saksi-saksinya diberitahu oleh saudara? Baik, mungkin tadi saya belum menceritakan bahwasanya proses rekapitulasi di tingkat KPU RI tanggal 21 Juli ini kami membacakan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi, formulir DC. Kemudian pada waktu itu ada keberatan dari calon nomor 1, kemudian disarankan oleh Bawaslu untuk dipending khusus untuk Sumatera Utara terkait dengan Nia Selatan. Tetapi pembacaan sudah selesai dilaksanakan. Kemudian kita diminta untuk melakukan pencermatan dan hasil pencermatan berita acara tersebut dibacakan, disampaikan pada rapat pleno tanggal 22 Juli di hadapan Bawaslu, pemantau, kemudian seluruh yang hadir di dalam rapat pleno KPU RI. Oke, jadi apakah dengan demikian ketika Anda melakukan pencermatan yang menurut Anda tadi dianggap sudah selesai itu dari saksi para peserta belum tahu? Sudah dianggap selesai ya mulia? Bukan, soal tahu selesainya itu. Ya disampaikan di dalam forum rapat pleno terbuka. Itu kan di pleno RI. Iya. Di sana, di pencermatan yang di sana belum dilakukan ketika kabupaten. Bukan di provinsi. Di provinsi kami kan sudah selesai yang mulia. Kemudian
Ini berita acara kan tidak ada perubahan terkait dengan perolehan suara. Oh, jadi Karena formulir C ini sudah diperbaiki, dari kabupaten sudah selesai yang mulia. jadi karena sudah diperbaiki, Iya. tidak ada hal yang perlu diberitahukan. Iya. Ketika ada keberatan di tingkat nasional, Iya. berita acara itu dibacakan. Gitu. Iya, yang Oke. mulia. Yang mulia. Ya, ada yang mulia Hakim Arief untuk menanyakan. Terima kasih, saudara saksi. Ya, yang mulia. Tadi disebutkan ada yang sudah meninggal. Kemarin juga saksi mengatakan sudah ada yang meninggal, tapi hanya masuk di DPT atau juga dicobloskan oleh orang lain. Ini perlu Masuk di penegasan. dalam DPT yang mulia. Tapi tidak dilakukan pencoblosan oleh orang lain. Jadi begini yang mulia, ketika kita cermati formulir C1, seluruh data-data pemilih itu dimasukkan hanya di dalam satu kolom. Dikelompokkan di dalam satu, misalnya dimasukkan dalam DPT. Begitulah mereka mengisi daripada formulir C. Jadi ada juga kita temukan, Oh, clerical error ya. ya, Terus kemudian yang kemarin di Nias Selatan itu ada yang membagi suara tersisa, kemudian ada yang mencoblos bersama-sama, dibagi-bagikan pada KPPS atas kesepakatan anggota KPPS itu gimana itu? Di Nias ya Selatan. sampai sekarang, kalaupun sebenarnya terjadi itu, tidak ada satu orang pun yang dipidanakan terkait dengan hal tersebut. Artinya bagi kami, sepengetahuan kami, tidak ada hal tersebut terjadi di Kabupaten Nias Selatan. Ya. Yang terakhir, ada dalil di pemohon yang mengatakan ada mobilisasi pemilih. Mobilisasi pemilih ini didalilkan atas dasar indikator ada 1027 surat suara yang tidak sama antara seluruh pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan. Apa ini ada begini? Ada kelebihan 1027. Ini mohon yang mulia di mana? Di Kabupaten Hanya mana? disebutkan Pemirsa, Special Report akan kembali sesaat lagi.